Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras atau DCL. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Bintang Dwi Lestari dengan NIM 2215644076 dengan nomor absen 13 dari kelas 4D Akuntansi Manajerial. Gambaran umum perusahaan. PT Dutasari Citra Laras merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, pemborong, perencana, dan perdagangan umum dan lainnya. Nah, PT DCL ini merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang. Kasus rekayasa laporan keuangan PT DCL. Nah, kasus rekayasa laporan keuangan PT DCL pada tahun 2012, Direktur Utama PT DCL yakni Mahmud Suroso disebutkan telah merekayasa audit laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Nah, dalam proses rekayasa tersebut, proses-proses audit yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar 40 miliar. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut dan dikulik lebih jauh lagi oleh KPK, faktanya hasil audit yang dilakukan atas laporan keuangan milik PT DCL ini meraup keuntungan sebesar 28 miliar. PT DCL dilaporkan membeli sejumlah bahan material ke PT Anugrah Indokol Pratama, namun nyatanya pembelian tersebut merupakan pembelian fiktif. Akibat adanya pembelian fiktif ini dan adanya rekayasa laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur Utama PT DCL menyebabkan negara menderita kerugian sebesar 465 miliar. Penjabaran kasus lebih lanjut. Nah, saat mulai proses audit, Irfan Nur Andri menemukan kejanggalan. Nah, kejanggalan tersebut terletak pada tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan. Data-data yang diterimanya merupakan faktur yang berasal dari perusahaan. Pada saat melakukan audit, Irfan sama sekali belum terpikirkan bahwa akan menemukan adanya kerugian. Setelah diperiksa oleh KPK, data menyebutkan bahwa adanya pemasukan dana ke perusahaan sebesar 28 miliar. Data tersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang menggunakan data transaksi dari PT DCL. Irfan Nur Andri menyatakan bahwa total dana yang masuk ke PT DCL ini semestinya 162 miliar, namun dalam pemeriksaan dokumen transaksi keuangan PT DCL, ia menemukan bahwa dana yang masuk hanya 122 miliar saja. Nah, pada mulanya Irfan hanya memeriksa pendapatan dan biaya-biaya proyek Hambalang tahun 2011. Ia menyatakan bahwa hasil audit ditemukan adanya minus 40 miliar. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Namun, ketika ditanyakan mengenai kemana dana 40 miliar tersebut, ia mengaku tidak tahu. Ia menjelaskan tidak tahu perbedaan hasil audit itu dilatari oleh dasar apa. Irfan juga mengatakan bahwa bukti-bukti kwitansi yang diaudit seluruhnya berasal dari PT DCL. Yahya Novanto menerangkan bahwa teknik audit rekening PT DCL berawal dari permintaan Direktur Operasional PT DCL yakni Roni Wijaya untuk mencari auditor. Atas permintaan tersebut, lantas Yahya Novanto ini mengontrak Irfan Nur Andri untuk mengaudit rekening perusahaan PT DCL. Yahya mengaku bahwa sempat diminta Roni untuk mencari faktur fiktif. Hanya saja, ia tak pernah mendapat perintah untuk membuat hasil audit perusahaan menjadi rugi. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Irfan yang mengatakan tidak pernah mendapatkan perintah untuk membuat hasil audit perusahaan menjadi rugi. Pelanggaran etika profesi pada kasus ini. Yang pertama yaitu integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, auditor dan pimpinan PT DCL tidak menjaga integritasnya sebab pimpinan
memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat merugikan pemasukan negara atas pajak yang disetor. Dan auditor kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri data serta bukti-bukti yang diberikan perusahaan secara lebih lanjut dalam proses audit. Dan auditor hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan saja dan tidak mengetahui ada faktur pembelian fiktif. Yang kedua yakni objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif, independen, atau tidak memihak siapapun serta bebas dari benturan kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Dalam kasus ini, pimpinan perusahaan diduga tidak objektif karena telah memanipulasi laporan perusahaan sehingga menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi negara. Auditor juga menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada auditor sebagai orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yakni kerahasiaan, di mana seorang auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Nah, dalam kasus ini, pimpinan perusahaan menggunakan informasi untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanipulasi laporan keuangan. Yang keempat yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, akuntan ini dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Nah, dalam kasus ini, auditor PT DCL tidak melaksanakan kehati-hatian profesional tersebut sehingga tidak mengetahui terjadinya rekayasa pencatatan yang mengakibatkan PT DCL yang seharusnya mendapat keuntungan namun pada laporan keuangan mengalami kerugian. Standar audit yang dilanggar dalam kasus ini yakni yang pertama standar audit 240 yang membahas mengenai tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, yang dimana auditor tidak menjalankan tujuannya untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan, memperoleh bukti yang cukup dan tepat terkait dengan risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan melalui desain dan implementasi respon yang tepat, dan memberikan respon terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit. Yang kedua yaitu Standar Audit 315 Revisi 2021 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, di mana auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Pada kasus ini, auditor tidak menjalankan hal tersebut. Yang ketiga yaitu Standar Audit 500 Revisi 2021 mengenai bukti audit, di mana SA ini membahas mengenai bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang memadai sebagai basis opini auditor. Nah, yang dimana pada kasus ini auditor tidak menelusuri dan mencari bukti lebih lanjut dan langsung memberikan keputusannya saja. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat data-data yang kurang valid ataupun informasi yang belum saya ketahui dalam pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.